Bangunan tua ini dulu sebuah pabrik tenun di daerah Bakalan, Kondang, Mojokerto. Meski masih menyisakan sisa kejayaan, bangunan ini juga meninggalkan cerita misteri dan gangguan gaib. Mungkin karena tempat ini sudah lama tak berpenghuni. Selain itu, kecelakaan sering terjadi di jalanan. Banyak orang menduga kecelakaan ini ulah gaib penghuni pabrik tua. Sejak kapan sih? Emang ya, gedungnya semua tuh berdiri kapan tadi? Sampai sekarang tadi masih jelas. Kalau Bapak sendiri punya pengalaman tentang hal-hal lihat atau melihat seperti itu? Sering kelihatan bukan di dalam, di luar. Di luar? Di sana sama di sana. Di luar dari luar dari kita. Itu apa yang Bapak lihat? Pasti orang yang tinggi, orang tinggi, orang yang Pak, kalau yang saya dengar katanya banyak yang melihat sosok seperti ular besar di sini. Itu kabarnya gimana, Pak? betul. Katanya orangnya itu di sekitar sini. Memang dari tempat ini yang salah. Waktu itu kan ada orang nggak tahu mau perbuatan jelek lah. Itu kan ada kelihatan ular. Bapak tadi Bapak lihatnya di sebelah mana aja kan? Di sekitaran luar gedung sini. Iya. Itu Bapak ditemuinya seperti apa, Pak? Temui kan kalau yang di belakang itu ada orang mendengar seperti nangis gitu. Di apa namanya ada orang tuanya mukuli anaknya. Itu Bapak dengar. Nangis. Coba tidak kelihatan orangnya, cuma dengar sama suaranya anaknya aja. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pemirsa, di daerah Bakalan, Gondang, Mojokerto terdapat sebuah bangunan tua yang dahulunya merupakan pabrik tenun. Berpuluh-puluh tahun tempat ini tidak digunakan dan diyakini menjadi sumber gangguan makhluk-makhluk gaib yang sering terjadi di sekitarnya. Bagaimanakah kebenarannya? Malam ini saya sudah ditemani dengan Gus Irul. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gus, ini menurut Gus sebenarnya area ini apakah memang benar Gus banyak aura-aura dari makhluk-makhluk yang sering mengganggu? Iya, banyak termasuk para penjaga dan orang-orang yang melewati jalan sini melihat sebuah penampakan dari wanita ataupun anak kecil. Ada kurcaci juga. Tapi ini sebenarnya sumbernya memang benar dari bangunan ini atau dari tempat-tempat lain juga ada, Gus? Di sini memang dulunya hubungan antara Belanda sama orang Arab yang sudah menjadi tuan pabrik ini, sehingga banyak orang-orang Arab yang mati tanpa ada sebuah nisan di sini. Gus, mungkin Gus bisa membantu saya untuk merasakan aura-aura di sekitar sini, Gus? Ya, boleh. Coba. Oh, bisa lihat di sini, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan saya itu seperti ada bayangan hitam kayak orang di sekitar sini.
Itu yang saya lihat, tapi untuk merasakan apa-apa tangan saya tadi tidak merasakan apa-apa. Yang orang hitam itu termasuk penjaga di sini. Dia sering nongol, sering menampakkan diri untuk mengganggu siapa saja yang datang ke sini. Tadi Gus bilang ada yang mencoba menyerang. Kenapa mencoba menyerang kita, Gus? Karena kehadiran kita tidak diperkenankan oleh dia. Saatnya melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda? Siluman harimau maksudnya. Dari mana asalnya? Di sini. Biasanya apa saja yang Anda lakukan di tempat ini? Bisa ngobrol yang enak. Kita datang ke sini mau nyari informasi tentang Assalamualaikum. Ini sudah bisa nggak Anda? Bisa menggunakan bahasa seperti kami? Nggak bisa. Kenapa? Anda seperti marah, nggak suka? kan remen. Di sini ya. Kita mereka niku patos informasi, kisah-kisah. Mau tenang aja. Nggak tenang. Kita nggak tahu. Niat kami sebenarnya tidak mengganggu datang ke tempat ini. Hanya ingin mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di tempat ini. Karena kami mendapatkan kabar bahwa banyak sekali gangguan-gangguan dari makhluk seperti Anda. Sering adanya penampakan. Itu sampai Sayang, makhluk ini sulit berkomunikasi. Iya. Akhirnya, mediator disadarkan. Sepertinya ada energi lain yang menarik perhatian kami. Ternyata, bangunan-bangunan tua di sekitar pabrik juga menyimpan energi makhluk gaib. Ini paling ujung. kenapa saya ada di sini karena ini ada sebuah hubungan dengan gedung yang tadi. Ini dulu sebuah tempat penginapan bagi para karyawan pegawai di sini yang konon katanya ada seorang wanita yang bunuh diri dan sering terjadi penampakan noni-noni. Jadi masih ada hubungannya dari gedung yang sana dengan gedung-gedung tua yang ini. Tapi Gus, kira-kira kalau untuk energi sendiri itu besaran mana Gus? Apakah sama saja atau bagaimana? Mungkin kalau di sana banyak sih energinya, cuman di sana hanya sebuah penunggu dari pengaman yang agar tidak terganggu oleh manusia yang jahil. Kalau di sini banyak orang-orang yang mati, mungkin arwah-arwah gentayangan yang katanya orang-orang kayak gitu, itu lebih banyak di sini. Jadi energi lebih kuat kalau di sini daripada di sana. Negatifnya lebih banyak di sini. Iya. Sekarang kami melanjutkan mediumisasi. Tetap di Dua Dunia.
Bisa ngobrol enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Bukan muslim Anda? Bukan muslim. Sanain aja. Lampu. Oke, awalnya saya ingin tahu dulu siapa Anda. Ya dengan sinten. Perlu karena saya biar tahu saya ini berbicara dengan siapa. Penunggu mriki, Mbak. Iya. Sudah sejak kapan Anda menunggu tempat ini? Sudah lama. Berapa tahun? Penting tahun. Teng mriki sanjane sering wonten penampakan. Niku sinten? Penasaran. Penasaran siapa? Sing dipateni nang gedung. Estri napa jaler? Kenapa sampai ada Anda bilang roh penasaran di dalam gedung itu? Iya, saya ingin tahu karena saya datang ke sini niatnya hanya mencari tahu tentang kenapa di sini banyak gangguan dari makhluk-makhluk seperti Anda. Teng mriki napa awak sering wonten penampakan? Bukan karena Maksudnya sempurna munggah Iya. pripun, Mbak? kenapa nggak diterimanya? Jadi memang banyak orang yang bunuh diri di tempat itu. Itu kejadian bunuh dirinya kapan? Sudah lama. Terus masalah Kenapa? bunuh diri napa? Iya, kenapa sampai orang itu bunuh diri? Tidak tahu. Tapi saat gedung ini masih dipakai, ini kenapa teman Anda bisa suruh keluar dulu atau mungkin Ditenangaken rencane, Mbak. Anda bisa ceritakan nggak sih dahulunya kompleks ini itu seperti apa? Sejak kapan ini berdiri? Tumbal yang rekan Solo. Nggih. Menggunakan naga Tumbal, Pak. Tumbal. Kenapa? Tumbal itu diberikan kepada siapa? pesugihan. Tapi apakah benar bangunan ini sendiri sudah berdiri sejak zaman adanya Belanda? Tapi milik pribumi apa milik orang Belanda sebenarnya? Orang Belanda. Mau kemana Anda? Wow. Itu banget. Tak disangka ada makhluk datang bersamaan. Tak disangka mediator ini malah menjauh dari kami. Mungkin mediator ini mengajak kami masuk dalam rumah. Saya kurang tahu ada apa. Sepertinya dia sedang bertarung. Ada apa Ada ini? maksud apa Anda semua mengirimkan ke sini? Ada pusaka? Pusaka berbentuk apa? Banyak sekali. Terus maksudnya kenapa Anda ingin memperlihatkan kepada kami? Bisa Anda memperlihatkan kepada kami? Itu benda pusaka milik siapa? Milik siapa? Benda-benda pusaka di tempat ini bentuknya seperti apa? Kita datang ke sini mau cari informasi. Iya, enggak. Nyatanya yang cari tahu kenapa banyak gangguan yang berasal dari tempat ini. Apakah benar semua ulah-ulah dari makhluk-makhluk di tempat ini? Iya. Kenapa sih? Itu kenapa? Ini kenapa? Tidak kuat. Kami tidak perlu pusaka kok.
Kenapa Anda tiba-tiba membawa kami ingin menunjukkan pusaka untuk apa memang? Karena kami tidak butuh itu sebenarnya. Yang kita cari itu kenapa di sini banyak gangguan. Orang-orang yang lewat banyak yang melihat penampakan itu aja. Dianiayanya seperti apa? Kerja paksa. Jadi banyak pribumi yang dahulunya disuruh kerja paksa. Bekerja paksanya itu diperlakukannya seperti apa memang? Terus Anda bilang benda pusaka itu ada supaya kami tahu sejarah. Memang apa kaitan benda pusaka itu dengan tempat-tempat ini? Peninggalan orang Belanda itu maksudnya? Kau sudah marah. Kita ngobrolnya Kenapa Belanda itu meninggalkan benda-benda? Lalu siapa? Kenapa tidak ada yang coba melawan? Ya karena di sana selainnya di sana akan manut, akan dibunuh. Itu kejadiannya tahun berapa sih memangnya? Ya tahun 1922. Berdirinya? Jadi dari mana sih? Ya dari kerajaan dari sana. Kok nggak tahu? Terus sejak kapan akhirnya sampai pabrik ini tidak digunakan lagi? Tidak digunakan dengan halus. Kalau menggunakan tempat itu untuk apa? Hiburan? Hiburan seperti apa yang harus suka lakukan? Berkumpul? Gangguannya seperti apa memang yang biasa dilakukan? Contohnya? Itu mengganggunya dengan cara hanya menampakkan diri atau ada? Lalu dengan penampakan yang disebut none Belanda itu benar ada? Nah, Anda mewujudkan diri penampakan itu tujuannya apa sih? Kalau udah terganggu terus dapat apa? Apa memangnya manfaatnya buat Anda? Anda sendiri suka menakut-nakuti manusia? Kalau Anda apa yang dilakukan? Kuntilanak itu memang seperti apa sih? Tepatnya di sebelah mana biasanya? Banyak manusia yang melihat Anda? Kamu kata dahulunya pernah ada beberapa orang yang bunuh diri di bangunan-bangunan luar, itu benar? Kenapa sampai bunuh diri di situ? Sosoknya laki perempuan yang bunuh diri? Kalau suara-suara apakah makhluk-makhluk seperti ini juga sering mengganggu dengan bunyi-bunyi suara? Tetap di Dua Dunia. Kalau Anda juga melakukan hal itu? Kan suasana. Tampaknya sudah ada makhluk berbeda di raga ini. Siapa dia? Ini siluman kelelawar. Ini kenapa tiba-tiba Anda masuk? Apa masih makhluk yang sama tapi yang mewujudkan beda? Ingin gantian? Ingin... Emang kenapa? Mau bantuannya kenapa? Mau nyari apa? Kita ngobrol aja yang enak dulu. Kita datang ke sini baik-baik nyari informasi. Bisa kasih informasi nggak? Tiba-tiba makhluk ini malah menangis. Siapa Anda? Assalamualaikum. Ini siapa ini? Siapa Anda? Bidadari. Bidadari. Terus ini kenapa Anda tiba-tiba masuk lalu menangis-nangis kayak gini? Ada pesan yang pengen disampaikan. Nopo. Sing pengen diceritakno nopo? Nggak saged. Mau ya.
Cukup informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat makhluk ini masuk ke dalam rumah. Bisa tiba-tiba mediator yang tadi sudah sadar berlari masuk ke arah sini seperti yang dimasuki oleh gaib yang ada tempat ini. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Boleh saya lihat? Bisa ambil gas. Ini apa? Punya orang dulu. Taruh di kepala. Terus kenapa Anda memberikannya kepada kami? Ya biar tahu bahwa di sini ada. Milik siapa itu? Itu kalau perempuan. Milik perempuan. Itu gunanya untuk apa memang yang benda pusaka itu? Konde. Hiasan di rambut itu? Oh. Itu milik Robi. Robi itu siapa? Siapa? Saya tidak tahu. Tapi paksa-paksa terjatuh. Jatuh. Memang ini dahulunya ini tempat ini digunakan untuk apa? Ini gedung-gedung buat ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Oh, penginapan maksudnya. Jadi ini milik orang Belanda. Ini kan dahulunya benda yang jatuh dari rambut seseorang. Terus benda ini sempat pindah alam gitu? Ya pindah-pindah ya sekitar sini aja. Apa ada yang bawa atau apa? Bisa kayak beli pindah-pindah. Terus ini Anda ngasih kayak gini? Ya untuk kalian semua. Gak ada imbal balik. Ya kan, karena kami juga sebenarnya tidak meminta, kami tidak mau kayak gini-gini. Saya menunjukkan bahwa di sini itu ada banyak sekali. Tak lama, mediator sadar. Ya, Gus, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama tentang sebuah benda yang dikasihkan tadi, ini menandakan adanya alam selain kita. Yang kedua, kita tidak perlu atau tidak usah takut dengan adanya gangguan-gangguan makhluk di sekitar kita. Karena semua yang mendatangkan madorot, keselamatan atau apa aja itu datangnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus kalau untuk masalah benda itu saya ingin bertanya, apakah memang sebenarnya sebuah benda mati itu bisa berpindah alam masuk ke alam gaib gitu? Benda-benda ini kalau udah terlalu lama atau udah kuno, mereka bangsa jin mulai mensukainya dan ditariknya ke alam mereka. Jadi bukan berpindah sendirinya karena ini sebuah benda yang mati.